Bahasa Indonesia kelas 3 tema 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ustazah harap kalian semua sehat selalu. Nah, sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan Ustazah Mawat, kita akan belajar materi bahasa Indonesia terdiri dari 3 materi. Ada yang pertama, benda di sekitar kita, yang kedua, wujud benda, dan yang ketiga, perubahan wujud benda. Nah, benda. Apakah benda itu? Benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Sifat fisik benda. Ada 3 sifat fisik benda. Yang pertama, ukuran. Nah, benda memiliki ukuran besar, kecil, panjang, pendek. Yang kedua, bentuk. Benda memiliki bentuk, bisa bulat, bisa kotak, bisa segitiga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada warna. Nah, benda memiliki warna, ada warna hijau, ada warna kuning, warna coklat, dan lain sebagainya juga. Nah, jenis benda. Benda terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada benda hidup. Benda hidup contohnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Sedangkan benda mati contohnya itu ada buku, batu, dan gelas. Nah, berikut adalah gambar-gambar contoh benda. Mana yang termasuk benda hidup? Coba. Oke, ada manusia, ada tumbuhan, ada juga hewan. Burung itu termasuk benda hidup, sedangkan benda yang lainnya termasuk benda mati. Selanjutnya, nah, bahan pembuat benda. Jadi benda-benda itu terbuat dari beberapa bahan. Ada yang pertama kayu. Nah, itu bisa kita lihat. Contohnya ada kursi, ada meja, ada lemari, itu terbuat dari kayu. Yang kedua ada kertas. Nah, benda yang terbuat dari kertas itu contohnya ada buku, ada juga layangan. Nah, yang ketiga ada plastik. Benda yang terbuat dari plastik contohnya itu ada payung, ada gayung, ada ember. Lalu yang selanjutnya ada kaca. Bahan pembuat benda kaca ini bisa kita lihat dari benda gelas, botol, dan sebagainya. Logam. Nah, benda yang terbuat dari logam itu ada garpu, ada sendok, dan juga uang koin kita. Yang terbuat dari kain ada pakaian kita. Nah, yang terakhir adalah karet. Nah, benda yang terbuat dari karet contohnya ada penghapus, ada ban, ada sepatu katak yang bisa digunakan untuk berenang, dan juga ada sepatu boot. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang wujud benda. Wujud benda terdiri dari 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan juga gas. Benda padat bentuknya tetap dan volume atau ukurannya juga tetap. Benda cair bentuknya berubah-ubah dan ukurannya tetap. Sedangkan gas bentuknya berubah-ubah dan ukurannya tetap. Nah, tuh di bawah ada contoh benda padat yaitu kayu, ada benda cair yaitu air, dan gas di dalam balon. Nah, perubahan wujud benda. Kalian sudah mengetahui benda itu apa, contoh benda-benda apa, lalu juga wujud benda. Nah, sekarang kita mempelajari tentang perubahan wujud benda. Nah, benda dapat berubah wujud. Bagaimana kok bisa si benda itu berubah wujud? Nah, karena adanya perubahan suhu lingkungan. Nah, Ustazah punya bagan perubahan wujud benda. Ada benda gas, ada benda cair, dan benda padat. Perubahan dari
benda cair menuju gas yaitu disebut menguap. Sedangkan perubahan benda gas menjadi cair disebut mengembun. Benda padat berubah menjadi cair menjadi mencair. Nah, sedangkan benda cair berubah menjadi padat disebut membeku. Benda gas berubah menjadi benda padat disebut menghablur atau mengkristal. Sedangkan benda padat yang berubah menjadi gas disebut menyublim. Nah, berikut adalah contoh-contoh perubahan wujud benda. Yang pertama adalah mencair. Mencair ada beberapa gambar di situ. Saya jelaskan ya. Ada yang pertama es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan di udara terbuka menjadi meleleh. Yang kedua ada mentega yang dipanaskan di wajan menjadi cair. Yang terakhir ada lilin yang kita gunakan untuk penerangan, jika dipanaskan akan berubah menjadi cair. Selanjutnya membeku. Contohnya ada air yang dimasukkan ke dalam freezer jadi membeku dan menjadi es batu. Ada juga lilin yang awalnya cair, jika didinginkan akan menjadi padat kembali. Yang ketiga ada contoh pembuatan agar-agar. Agar-agar yang semula cair bisa berubah menjadi padat. Nah, selanjutnya ada menguap. Contoh-contoh peristiwanya ada di sini. Air pada panci yang dipanaskan terus-menerus lama-lama mendidih dan airnya menguap. Pakaian basah yang dijemur di bawah sinar matahari beberapa waktu kemudian menjadi kering. Dan ada cairan parfum di dalam botol yang dibiarkan terbuka lama-lama akan berkurang. Mengembun. Nah, kalian pasti sering menemui peristiwa perubahan wujud mengembun ini. Pada pagi hari rumput di lapangan terasa basah, padahal sore harinya tidak hujan. Ini adalah contoh peristiwa mengembun. Selain itu ada juga peristiwa ini. Saat menyimpan es batu di gelas, dinding gelas bagian luarnya menjadi basah, padahal tidak tumpah. Ini juga contoh peristiwa mengembun. Selanjutnya ada menyublim. Nah, contohnya kapur barus di dalam lemari semakin lama yang awalnya ukurannya besar akan semakin kecil. Nah, itu adalah perubahan apa coba? Nah, perubahan benda padat menjadi gas yang disebut menyublim. Ada juga biang es yang biasanya digunakan untuk mendinginkan makanan, sementara lama-lama juga akan habis. Menghablur atau mengkristal, contohnya. Nah, ini tidak kita temui di Indonesia. Proses terbentuknya butiran es salju dari uap air di awan. Jika awan bergerak ke daerah pegunungan atau daerah tinggi dan suhunya rendah, maka uap air bukan menjadi tetesan hujan tapi malah menjadi butiran es salju. Nah, materi kita sudah habis ya untuk tema 3 materi bahasa Indonesia. Ustazah harap kalian tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak aman dengan orang lain, selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan rajin, dengan bersih tentunya, dan juga makan makanan yang bergizi. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.